Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya ke channelnya Ican Tutor, channel yang membahas tentang YouTube pemula ya. Oke para sahabat semua, kali ini saya ingin membahas tentang seputar YouTube ya. Cara membangun channel mulai dari awal sampai kita bisa diterima menjadi partner YouTube ya, dan cara mengembangkan channel bagaimana ya. Jadi selama saya pengalaman di YouTube, saya akan bagikan ke teman-teman semua ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Jadi buat teman-teman, untuk video ini jangan di skip ya, karena video ini sangat penting buat yang masih pemula ya. Buat yang masih pemula, itu yang channelnya masih baru banget ya, baru bangun, untuk meningkatkan penonton itu dengan cara berbayar resmi dari YouTube itu bisa ya. Jadi di sini saya ingin berbagi ke teman-teman yang mempunyai modal, yang ingin mempromosikan channelnya tanpa pelanggaran, itu dari AdS ya, dari Google AdS ya. Oke, di sini saya ingin buka. Jadi di sini saya ingin buka YouTube Studio. Nah, di sini pencapaian baru 75.000 penayangan ya, 2 minggu yang lalu. Jadi di sini yang ingin saya bahas buat teman-teman yang memang benar-benar penontonnya tidak ada ya, yang benar-benar penontonnya tidak ada, yang ingin mempromosikan channelnya, itu bisa dengan cara berbayar, memasang iklan. Itu bisa sehari 5.000 ataupun 10.000 per hari ya, tergantung teman-teman yang mempunyai modal ya, yang ingin mengiklankan channelnya supaya penontonnya rame ya. Cuman perlu diingat di sini, walaupun kita mengiklankan, kalau kita tidak memperbaiki kualitas video, kualitas video itu sangat penting ya. Mungkin akan rame sesaat ya, akan rame sesaat. Tapi kalau kita dibarengi mengiklankan channel kita, terus kita tingkatkan kualitas video, kita perbaiki, mudah-mudahan channelnya akan berkembang ya. Yang pertama itu teman-teman harus meningkatkan kualitas video. Yang pertama, usahakan dalam 30 detik awal. 30 detik awal itu ambil cuplikan ya, ambil cuplikan. Seumpama nih video teman-teman durasinya 10 menit. Saya kasih contoh, itu tentang mancing ya, itu tentang mancing. Kita ambil cuplikannya saja yang waktu strike, waktu dapat ikan ya, waktu dapat ikan kita potong-potong videonya. Yang waktu strike kita letakkan di awal video, kita bilang cuplikan ya, atau di dalam video. Sekarang saya ingin bahas itu tentang mempromosikan channel terlebih dahulu ya, untuk mempromosikan channel terlebih dahulu. Oke, saya akan buka di sini konten. Di sini saya anggap contoh ya, contoh ini video yang pertama ingin saya iklankan. Di sini kan ada titik 3. Itu buat teman-teman yang mempunyai handphone, gunakan YouTube situs desktop ya, supaya tampilannya akan sama ya. Gunakan situs desktop ya, supaya tampilannya sama di komputer ini ya. Di sini ada titik 3, kita klik. Nah, di sini kan sudah ada di sini promosikan. Jadi kalau video ini seumpama yang pertama ini ingin saya promosikan, klik saja di sini.
kita klik promosikan ya. Oke. Nah, karena saya sudah mempunyai akun ADS di sini, jadi sini sudah nampil ya. Jadi buat teman-teman yang belum mempunyai akun Google ADS, itu bisa mendaftar terlebih dahulu ya. Itu cara mendaftarnya mudah kok, banyak itu tutorialnya. Jadi teman-teman bisa daftar akun Google ADS. Kalau tidak ada, nanti di sini akan ada keterangan ya, cara kita mendaftar ya. Karena saya sudah ada sehingga tidak ada keterangan. Nah, terus kalau sudah mendaftar akan tampilannya seperti ini. Di sini kita klik berikutnya. Nah, nanti iklannya akan seperti ini ya. Jawaban pertanyaan tentang Google AdSense pembayaran. Nah, akan tampilannya akan seperti ini ya, tampilan iklannya. Ini yang mau diiklankan, usahakan videonya pendek ya. Usahakan video yang paling efektif itu durasinya 3 menit. Tapi kalau kita lebih dari 3 menit ya nggak apa-apa, misalnya 10 menit nggak apa-apa ya. Nah, karena itu yang disarankan oleh ADS ya, oleh Google ADS. Karena iklan yang paling efektif itu durasi 3 menit ya, 3 menit sampai 5 menit. Nah, seumpama video 10 menit juga, setengah jam juga mau diiklankan ya nggak apa-apa. Cuman lebih efektif itu yang 3 menit ya. Kita klik berikutnya. Nah, di sini kita menargetkan iklan itu bisa wilayah Indonesia. Kalau kita mau mengiklankan di Indonesia, kita targetkan Indonesia. Tapi kalau kita mau menargetkan iklan kita di luar negeri, ya sudah kita targetkan luar negeri ya. Jadi di sini kita klik terus kita berikutnya itu cara kita mengiklankan ya. Karena sudah ada keterangannya ya, jadi kita hanya mengikuti dan mengisi ya. Sudah ada keterangan semua ya. Di sini kita akan klik lagi, seumpama ini target Indonesia ingin saya iklankan ya. Kita klik berikutnya lagi. Nah, di sini kita bisa mengisi. Di sini kita akan isi berapa total anggaran mata uang ya. Mata uang ini rupiah ya. Seumpama kita akan targetkan per hari itu 1.000 atau 5.000 bisa. Per hari 5.000 ya. Nah, ini sampai kita klik di sini. Kita klik di sini dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Misalnya ingin mengiklankan selama 1 minggu. Ya sudah, kita targetkan klik tanggalnya sampai 1 minggu ya. Dan kita klik lagi berikutnya ya. Kita klik lagi promosikan. Nah, jadi seperti itulah cara kita mempromosikan channel lewat Google ADS ya. Berbeda dengan Google AdSense. ADS ini hanya untuk iklan ya, hanya kita untuk promosi ya. Jadi sekarang cara mempromosikan mungkin teman-teman sudah jelas ya. Di sini saya akan beri contoh. Di sini channel saya yang kedua. Nah, di sini Izan channel. Nah, di sini saya akan beri contoh kepada teman-teman cara kita membuat video. Di sini akan saya putar ya. Nah, di sini ini dalam video, ini cuplikan ya. Jadi video awal itu kita ambil waktu kita strike ikan. Jadi waktu kita dapat ikan, kita letakkan di awal, berapa detik awal ya. Nah, seperti ini. Seperti ini kan saya letakkan di awal ya. Jadi di awal ini usahakan 30 detik awal
30 detik awal usahakan yang menarik penonton ya. Usahakan yang menarik penonton. Jadi seumpama nih video mancing 10 menit, kita yang dapat ikan, yang momen-momen tertentu yang membuat penonton tertarik, kita ambil sebagian saja ya, kita letakkan di awal video ya. Itu untuk cuplikan. Karena 30 detik awal itu bagaimana supaya penonton penasaran dengan video kita. Nanti setelah kita melihat cuplikan tersebut, dia akan lihat prosesnya. Proses dia mancing, proses dia dapat ikan. Ya. Nah, ini barulah video asli. Setelah cuplikan baru video asli, kita berangkat. Proses kita memancing. Jadi teman-teman harus memahami ya, usahakan 30 detik awal itu kita beri cuplikan. Jadi 30 detik awal itu kita beri cuplikan supaya penonton tadi bisa tertarik dengan video kita. Seandainya nih video kita ditampilkan ke beranda handphone orang, tapi kalau begitu dia ngeklik videonya biasa, mungkin akan di-scroll sama orang, dia malas untuk menonton. Tapi kalau dia menonton baru beberapa detik, kok kayak bagus banget, ini dapat ikan ini, ya kemungkinan dia akan mengeklik video tersebut, akan dia tonton. Nah, jadi kita 30 detik awal usahakan itu cuplikan. Apapun itu videonya, seandainya video tentang makan, masak, nah itu yang momen-momen penting itu kita letakkan di awal ya. Pokoknya 30 detik awal usahakan bisa menarik penonton ya. Oke. Sekarang cara kita mengedit video cuplikan awal sudah saya terangkan. Dan di sini saya ingin bahas tuntas ya kepada teman-teman. Jadi jangan terkecoh videonya penontonnya rame. Terkadang orang memasang iklan ya, Jadi kita sendiri bisa untuk memasang iklan. Itulah tadi yang pertama sudah saya jelaskan, cara kita memasang iklan di Google AdS. Itu memang saran dari YouTube ya. Memang itu yang disarankan oleh YouTube, kita mengiklankan di AdS karena itu tanpa pelanggaran. Memang anjuran dari YouTube juga ada ya. Nah, oke, sekarang saya mempunyai channel 4 ya. Itu ingin saya bandingkan channel tutorial tentang ikan, mancing, camping. Itu saya bandingkan ke 4 channel tersebut. Channel saya yang rame justru channel yang masih baru ya. Itu tentang camping. Nah, di sini saya ingin membedakan ya, supaya teman-teman bisa menganalisa ini channel mancing, ini sifatnya umum buat yang hobi mancing ya. Dan channel tutorial itu rata-rata yang nonton ya YouTube pemula. Tapi kalau tutorial itu bukannya umum sifatnya, itu karena kita mempunyai target itu yang tentang tutorial, itu target itu adalah YouTube pemula. Kalau seperti ini sifatnya umum ya, video seperti ini. Nah, jadi saya ingin jelaskan channel saya tentang camping ya, Nah, di sini ini saya baru membangun channel ini belum 1 bulan ya, Di sini ini ada video short. Karena video short ini saya buat cuplikan dari video asli ya. Makanya kita harus bisa
mengatur strategi ya, mengatur strategi supaya orang melihat short bisa lari ke video panjang. Jadi cuplikan yang di video panjang saya buat short, saya buat short. Kenapa saya buat short? Karena orang melihat video short penasaran bisa langsung lari ke video panjang. Nah seperti ini. Ini bisa teman-teman lihat. Ini saya lagi memasak mie. Nah ini saya lagi memasak mie ya. Bisa teman-teman lihat. Lagi masak mie. Ya. Nah di sini ada asap. Di sini ada saya mencari bekicot ya. Ini ada cara saya mencari bekicot. Jadi proses cuplikan tersebut, nah ini proses memasak ya, proses memasak. Ini adalah cuplikan dari video ini. Nah, cuplikan dari video ini ya. Nah, cuplikan dari video ini. Ini iklannya tidak bisa dilewati ya. Ini iklannya terpaksa kita menunggu karena tidak bisa dilewati iklan ini ya. Nah, jadi ini ya, saya kasih contoh. Di sini kan waduh iklan lagi. Nah, saya beri contoh di sini, inilah cuplikan yang saya tayangkan di video short ya. Karena cuplikan dari video panjang. Cuplikan dari video panjang saya jadikan short supaya orang melihat video short bisa penasaran lari ke video panjang ya. Lari ke video panjang. Nah, jadi makanya kita membuat video. Kita membuat video seperti ini ya. Kita membuat video seperti ini. Kita beri cuplikan yang menarik di awal video supaya orang yang menonton tadi bisa penasaran. Bisa penasaran dan bisa melihat video tersebut prosesnya bagaimana. Ya. Nah, di sini cuplikan ini masih. Saya beri cuplikan. Nanti setelah cuplikan baru video aslinya. Nah, ini kan masih dalam video ya. Masih dalam video. Jadi di sini nah, ini proses awal ya, proses awal perjalanan saya membuat sebuah video camping ya. Prosesnya membuat video camping. Jadi di sini proses berjalan, terus saya membuat sebuah lubang api untuk menghangatkan tubuh ya, untuk menghangatkan tubuh. Nah ini proses aslinya. Ini setelah jadi seperti ini. Setelah jadi, terus saya proses berikutnya membangun tempat istirahat, membangun pondok ya. Ini membangun pondok. Nah ini prosesnya. Jadi cuplikan tadi itu supaya orang tertarik dengan video tersebut, melihat cuplikannya isinya seperti ini, berarti orang mau melihat prosesnya. Jadi buat YouTube pemula, jangan kita mengedit video itu langsung saja ya. Makanya di awal video tadi kita beri cuplikan terlebih dahulu 30 detik awal, usahakan penonton bisa menonton video kita. Nah, bisa dilihat prosesnya ya. Saya membangun, terus saya di sini ini sudah jadi ya, sudah jadi. Terus malam prosesnya seperti ini. Ini ya, saya mencari bekicot, terus saya masak. Ini dapat bekicotnya. Nah, ini saya masak dan proses makan ya. Ini proses saya udah dimasak makan ya. Nah, jadi ini channel saya yang keempat ya. Ini channel saya yang keempat. Alhamdulillah ini ada yang mencapai 10.000 penonton. Videonya padahal baru 4 ya.
videonya baru 4. Dan di sini video pertama itu saya iklankan ya, saya iklankan di Google AdS ya. Untuk video pertama. Kenapa saya iklankan? Bukan karena saya mempunyai uang ya, bukan karena saya mempunyai uang. Saya mengiklankan video pertama oleh karena video pertama ini kalau kita baru upload YouTube pemula itu dicari pun masih susah. Kita ketik judul pun susah dicari, apalagi kita ngetik nama channel itu sulit kalau kita baru pertama kali upload. Makanya saya iklankan. Jadi di sini penontonnya 3.200. Saya lihat dari hasil iklan itu iklan menayangkan 500 penonton. Nah, sisanya penonton alami. Ya. Sisanya penonton alami. Ini yang 10.000, yang 10.000 penonton ini sudah mencapai 10.700 saya lihat ya. Sudah mencapai 10.700. Ini memang benar-benar tidak saya promosikan. Jadi yang saya promosikan video yang pertama ya, yang pertama ini. Video yang pertama ini memang saya promosikan di Google AdS ya. Yang kedua, ketiga, keempat itu memang tidak saya promosikan karena saya sudah mempunyai langkah, sudah mempunyai jalan. Kenapa saya bisa bilang sudah mempunyai jalan? Karena video tadi sudah tayang 3.200. Jadi orang itu YouTube sudah merekomendasikan video tersebut ya. Nah, inilah hasil ketiga video. Hasil ketiga video tersebut ya. Jadi ini memang yang 10.000 ini benar-benar penonton alami. Ya, yang 7.800, 2.100 ini saya tidak menggunakan iklan. Jadi saya menggunakan iklan itu di video pertama. Supaya channelnya mudah dicari ya. Supaya channelnya mudah dicari. Tapi kalau teman-teman mempunyai modal, bisa diiklankan semua itu videonya. Bisa diiklankan semua ya. Makanya YouTube pemula harus pandai mencari trik teknik bagaimana supaya kita mengembangkan channel. Supaya kita bisa mengembangkan channel. Jadi saya analisa keempat channel saya, baik tentang ikan, tutorial, mancing, camping. Justru channel yang camping ini yang ramai penonton, ini channel baru 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu sudah menghasilkan penonton 3.200 dan 10.000 ya. 10.000, 7.800, 2.100 ini 3 hari yang lalu ya. Ini saya mengupload, saya mengusahakan ini 1 minggu 1 kali ya, 1 minggu 1 kali untuk tentang camping ini ya. Jadi itulah tadi buat teman-teman yang masih pemula, yang penontonnya memang benar-benar sepi, supaya kita bisa meningkatkan kualitas video bagaimana, supaya penontonnya ramai bagaimana. Sekarang begini ya, saya kasih contoh buat teman-teman. Kita baru membangun sebuah channel. Kalau kita tidak mempromosikan, itu bagaimana orang mau tahu ya? Bagaimana orang mau tahu di video kita? Saya kasih contoh sekarang cara mempromosikan channel secara gratis. Cara mempromosikan channel secara gratis itu caranya itu teman-teman bisa membagikan lewat status. Bisa status WA, bisa di IG. Jadi kita baru membangun channel. Kalau kita tidak mempromosikan, bagaimana orang mau tahu? Jadi kita membuat channel ya. Kita membuat channel dari awal. Kita harus rajin mempromosikan. Jangan bosan untuk mempromosikan. Sekarang secara logika ya, kita berpikir, kita mempunyai channel masih baru, kalau kita tidak menyebarkan video tersebut, bagaimana orang mau mengetahui video kita? Sedangkan rekomendasi belum dapat.
Berbeda dengan channel-channel yang sudah besar, dia semakin lama terus videonya semakin menyebar ya, semakin menyebar. Kalau videonya sering ditonton, semakin disebarkan oleh YouTube. Makanya kita membuat sebuah video, usahakan itu 30 detik awal buatlah penonton penasaran dengan video kita. Sekali lagi ya, 30 detik awal buat penonton tertarik dengan video kita. Yang pertama, meningkatkan kualitas video. Yang kedua, thumbnail. Yang ketiga, judul. Itu penting semua ya. Judul kata kunci itu. Judul itu adalah kata kunci. Jadi itu sangat penting ya. Judul itu adalah kata kunci pencarian ya. Makanya kita membuat judul, jangan asal membuat judul. Sebelum kita upload video, sebelum kita memberi judul, usahakan kita searching terlebih dahulu. Kata kunci yang paling banyak dicari itu kata kunci apa yang hampir sama dengan video kita. Kita samakan judulnya. Judulnya kita hampir samakan, kita rubah sedikit saja dengan kata kunci yang banyak dicari. Karena orang mengeklik kata kunci tersebut, video kita akan keluar. Itu ya, itu trik video ya. Dan yang kedua, kita harus rajin-rajin promosi. Kita harus rajin-rajin promosi, bisa melalui status WA. Dan juga bisa juga melalui Facebook. Itu sebagian orang katanya hancur channelnya dibagikan di Facebook. Itu kalau memang videonya tidak berkualitas. Tapi memang kalau videonya memang menarik, memang bagus, walaupun kita bagikan di Facebook juga nggak apa-apa ya. Jadi kita harus sering-sering mempromosikan. Itu yang cara gratis ya. Makanya kita baru membangun channel, tidak kita promosikan, bagaimana orang mau tahu video kita. Makanya kita baru membangun channel, kita harus rajin-rajin mempromosikan dengan cara kita promosikan sendiri, dengan cara membagikan lewat status, dengan cara berkunjung. Berkunjung juga seperti itu. Kita menonton video itu usahakan itu full. Kenapa saya menyarankan menonton video full? Karena kalau kita menontonnya full, video kita akan direkomendasikan ke channel yang kita tonton ya. Video kita akan direkomendasikan ke channel yang kita tonton. Seumpama teman-teman melihat video saya secara full, nanti video teman-teman juga akan direkomendasikan ke video saya. Seumpama video saya ditampilkan ke beranda orang, itu video teman-teman juga ada di bawahnya kalau itu menontonnya full. Tapi kalau menontonnya sedikit ya, kalau menontonnya tidak full, cuma berapa detik, teman-teman akan rugi sendiri karena tidak mendapatkan rekomendasi tersebut ya. Tidak mendapatkan rekomendasi tersebut. Makanya kita YouTube pemula harus bisa menganalisa. Kenapa saya bisa menganalisa? Sekarang saya contoh ya. Orang komentar di video saya tonton full. Video dia akan ada di beranda saya, akan nampil sendiri walaupun tidak saya cari. Walaupun video itu tidak saya cari, akan nampil sendiri. Jadi disitulah kita menonton, sering berkunjung, gunanya menonton dalam durasi full. Karena video kita akan direkomendasikan channel yang kita tonton ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf karena saya juga YouTube pemula ya. Cuman saya membagikan ilmu ini sesuai dengan pengalaman ya. Sesuai dengan pengalaman selama saya belajar nge YouTube ya. Jadi yang saya harapkan teman-teman bisa menyimak tanpa di skip video ini supaya jelas ya. Supaya tidak gagal paham. Karena banyak sekali teman-teman yang lain berkomentar dia gagal paham tentang Google AdSense ya. Itu sering sekali saya
menilai mereka tidak menonton full, sehingga dia berkomentar tidak sesuai dengan isi video. Apa yang dia tanyakan dengan yang dia tonton itu tidak sesuai. Tapi di situ saya sudah bisa mengira orang itu tidak menonton full, karena saya membuatkan tutorial ini sudah sesuai apa yang saya berikan ya, sesuai dengan pengalaman yang saya dapat ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.